Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semuanya berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki, kita semua diberikan nikmat sehat, kecukupan dalam menyiapkan waktu kita, menyempatkan waktu kita untuk hadir di sore hari ini, berkumpul di tempat yang mubarak ini, yang luar biasa, karena mungkin kita menjadi bagian perdana melakukan kegiatan kajian Majelis Ta'lim Al-Mulk di kantor OJK. Ini juga suatu nikmat yang luar biasa. Tadi Ustaz sempat sampaikan view-nya luar biasa. Saya sendiri kemarin sempat bilang, Ustaz, pinginnya live kita lihat kota Ambon. Cuman karena spanduknya dipasangnya di sini, kita dua duduknya di sini. Tapi ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan bersilaturahmi, saling kenal mengenal, kembali mengingat hubungan silaturahmi kita. Mungkin selama ini sudah sempat kita tidak berkumpul karena kondisi, akhirnya di hari ini kita bisa berkumpul. Selain itu kita juga akan mendengarkan tausiah yang semoga tausiah ini dapat menambah ilmu kita semuanya, menambah pahala kita juga karena kita mau hadir baik secara online maupun offline di sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi memberi petunjuk, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semuanya, di mana setiap ilmu yang diberikan, setiap ilmu yang diajarkan adalah merupakan suatu ajaran yang luar biasa bagi kita semuanya. Kita berharap bahwa dengan syafaat dan salam dari Rasulullah Muhammad SAW, kita akan menjadi bagian dari umat terpilih yang akan bersama-sama di yaumil mahsyar nanti. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, yang mengikuti secara hybrid baik secara online melalui media Zoom dan Facebook Majelis Ta'lim Al-Mulk, juga yang hadir di sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Roni sebagai Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, di mana kita sebenarnya sudah dari sebulan lalu Pak ngincar OJK untuk menjadi tuan rumah. Begitu disampaikan sama Mas Adian, Pak Roni bersedia, segera harus realisasi kita adakan di OJK. Karena memang sudah lama juga Pak, semenjak pandemi, apalagi sejak kantor lama beberapa kali kita mengadakan, memang kondisinya memang tidak memadai. Nah, kita bisa hadir di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak dari Al-Mulk, juga buat teman-teman dari OJK yang sangat luar biasa membantu menyiapkan tempat untuk kegiatan di sore hari ini. Kepada Bapak Ibu pimpinan perbankan yang hadir di sore hari ini, yang tidak akan saya bisa sebutkan satu persatu, juga Bapak Ibu teman-teman dari lembaga jasa keuangan lainnya yang hadir di sore hari ini. Untuk Ustadz Hussein, Ustadz perdana dengan Al-Mulk di OJK, Ustadz perdana juga di kantor OJK yang baru. Mungkin rezekinya Ustadz ada dengan OJK ya. Lalu ketemunya pas di OJK. Kepada Ustadz Safril, terima kasih Ustadz untuk kehadirannya, juga Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang lainnya. Kita mulai kegiatan kita di sore hari ini, sama-sama kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Safril Majapahit. Insya Allah surat yang akan dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat 227, 229 sampai 230. Kepada Ustadz, silakan. Yang di atas bantal atau tinggi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إلا أن
ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, 229 sampai 230, di mana ayat yang dibacakan akan dibahas sesuai dengan materi pembahasan kita di sore hari. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mendengarkan sambutan dari Sahibul Bait yang punya rumah, Bapak Roni sebagai tuan rumah sekaligus Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku. Bapak Roni, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Pak Ustaz Husein, Ustaz Sarif yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini, juga kepada Pak Samad selaku Ketua Rohani BPD dan Pak Fadli Ketua Rohani mewadahi Muslim ya, dan rekan-rekan jamaah yang berbahagia yang berkenan hadir baik secara offline maupun melalui media Zoom. Pertama-tama tentu kita harus bersukacita dan bergembira dengan melaksanakannya kegiatan sore yang sangat-sangat mulia ini. Kami selaku tuan rumah sangat berbangga hati atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga membuka tangan seluas-luasnya atas kegiatan ini. Mungkin juga kalau ada nanti akan dilakukan lagi di OJK. Bapak Ibu sekalian, jemaah hadirin berbahagia, perkenalkan pertama-tama nama saya Roni Nazra, saya Kepala OJK Provinsi Maluku. Kami menempati gedung baru ini sekitar 1 bulan lebih atau 2 bulan kurang, di mana kami sebelumnya berkantor di Jalan Saitah dan pindah ke gedung baru ini. Adapun pada kegiatan ini, selain kita menerima siraman rohani dan pencerahan
selaku tuan rumah juga memohon agar nanti diberikan doa oleh Ustaz agar gedung yang telah dibuat oleh OJK atau gedung ini menambah keberkahan bagi kami yang menghuninya, dan juga tentu seluruh kegiatan amalan kita mulai sehari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pada hari akhir nanti. Selamat menjalani dan menikmati pengajian ini. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan, ilmu baru, menambah keimanan kita, dan tidak kalah pentingnya menambah ukhuwah kita selaku muslim di kota Ambon. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Roni selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan, juga selaku saya Bulbaik pelaksana kegiatan di sore hari ini. Sebelum kita masuk ke materi di sore hari ini, saya ingin menyapa kepada Bapak-Bapak Ibu yang mengikuti secara online melalui media Zoom. Ada teman-teman dari Bank Indonesia Maluku, ada teman-teman dari Bank Maluku Utara, Bank Mandiri, juga teman-teman dari Bank Peni yang tidak sempat hadir, juga jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang lain yang mungkin mengikuti secara online lewat Facebook. Kita nggak bisa menyapa semuanya satu persatu, namun terima kasih. Kita akan melakukan kegiatan kita ini hingga nanti ba'da Isya, karena saya dengan Ustadz tadi diskusi materi yang kita bahas lumayan berat, karena sambung menyambung dari Sabang sampai Merauke Ustadz ya. Tadi kalau kita hitung-hitung ada 5 bab yang kita akan bahas, dan yang kita bahas ini adalah sesuatu yang kalau dilontarkan bisa disalahartikan. Kadang-kadang ada orang pakai bahasa halus, sepulang persepu orang tua-tua jua. Tapi ternyata dalam Islam bahasa itu bisa dinyatakan sebagai talak. Nah, bab inilah yang akan kita bahas. Jadi Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk, kalau kemarin-kemarin kita bicara tentang nikah, bagaimana hidup setelah menikah, bagaimana kita menghidupi keluarga kita, menafkahi anak istri, dan kita itu kita berkewajiban kepada orang tua. Di hari ini saya dengan Ustadz Hussein akan membahas secara spesifik tema tentang talak, di mana tadi Ustadz Safril sudah membacakan ayat-ayatnya dari Al-Baqarah 227, 29 sampai 230. Nah, bagaimana hukum talak dalam Islam? Seperti apa sih aturan-aturan talak dalam Islam, atau sebenarnya ada jenis-jenis tidak talak dalam Islam? Itu yang akan kita bahas bersama-sama dengan Ustadz Hussein. Kepada Ustadz kita persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini sambil menunggu waktu maghrib, karena kurang lebih 45 menit kita akan masuk ke waktu maghrib. Sebelum Ustaz mengupas lebih dalam tentang talak, tadi saya dengar sendiri Ustaz dengan Ustaz Safril juga sempat ngomong. Nah Ustaz, sebenarnya talak dalam Islam itu apa sih? Sebenarnya talak ini bahasa apa sebenarnya? Kadang-kadang kalau orang ngomong tentang talak tuh dia nganggap itu hal yang tabu. Tapi pada praktik dan kenyataannya terkadang kita sudah sering melakukan hal itu. Ngomongnya kita pelan-pelan, yang kayak seperti saya bilang,
anak atau saya ikhlas pulang ke orang tua. Padahal dalam Islam itu sebenarnya mungkin sudah ada bagian dari talak, tapi kita tidak tahu itu talak bagian apa. Karena saya sendiri melihat ada beberapa jenis talak. Nah, Ustaz mungkin bisa menjelaskan apa itu talak, dan dalam Islam sendiri ada sih jenis-jenis talak atau tidak. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kayak kurang semangat ini. Ini ada orang atau enggak ya? Atau bagaimana nih? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang kedua sih udah bahasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Karena sebentar lagi masuk ke waktu maghrib, sedikit muqaddimah saja. Kalau kita nonton film barat, ya, biasanya alur ceritanya kan, misal kalau kita nonton film barat, nggak tahu sih bapak-bapak dan ibu-ibu suka nonton film barat atau Korea. Bapak-bapak suka drakor atau nonton film barat, Pak? Hah? Barat ya. Kalau ibu-ibu di belakang, drakor. Apa itu drakor? Drama Korea mulai dari Lee Min Ho, ya, paham tuh, Kim Jong Un. Oh bukan, beda lagi itu sih. Kalau di film barat kan biasanya bercerita tentang percintaan, nanti endingnya menikah, setelah menikah selesai. Betul atau tidak? Kebanyakan film barat kan seperti itu, yaitu cinta segala macam, mulai ada problematika, sulit untuk menikah, nanti ketika menikah selesai. Ya tulisannya sih happy ending dan lain sebagainya. Tapi di dalam pandangan Islam tidak. Justru ketika kita memulai akad pernikahan, ketika kita mengucapkan sebagai laki-laki mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimaharin madhkur naqdan, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, maka pada saat itulah mulai kehidupan baru kita sebenarnya. Sehingga betapa banyak umat Islam ketika mereka melangsungkan akad pernikahan, banyak di antara mereka yang tidak terlebih dahulu mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan ini, sehingga betapa banyak terjadi kasus talak atau perceraian, baik disadari ataupun tidak, baik yang dilontarkan oleh seorang pria pada saat itu dalam kondisi sadar ataupun tidak, namun pada akhirnya dia tetap tinggal dalam satu rumah. Tadi sudah dijelaskan, dibacakan oleh Ustadz Safril sebuah ayat yang menjelaskan at-talaqu marratan, bahwasanya kita umat Islam, umat laki-laki ya, kaum muslimin ini diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kata-kata talak itu marratan. Apa artinya marratan? 2 kali. Ya. Talak itu berapa kali? Talak itu berapa kali? 3. Tapi Allah taala memberikan kepada kita kesempatan untuk rujuk kalau kita baru menggunakan kesempatan itu sebanyak 2 kali saja. Baik, sebelum jauh kita membahas permasalahan talak, ada sebuah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak ini berada di kaum pria. Kenapa sih talak itu tidak ada di pihak wanita? Pak, bayangkan saja kalau seandainya hak untuk mengeluarkan kata-kata talak ataupun cerai ini berada di kaum wanita, saya bisa pastikan tiap hari ada kasus perceraian. Bukan tiap hari, tiap detik, mangkali ke apa. Orang batu merah bilang la ilaha illallah. Orang batu merah sedikit-sedikit ceri, bagaimana? Ya, bukankah seorang pria dia biasanya bisa lebih logis lah, memikirkan, mempertimbangkan permasalahan ini. Kalau seandainya saya keluarkan kata-kata ini, konsekuensinya seperti ini. Tapi kalau perempuan kan tidak. Mau apakah? Yang penting bala dulu. Betul sih. Misal kita lagi berantem nih sama istri kita, sama pasangan kita. Kita melakukan satu kesalahan saja, Pak. Di hadapan istri kita, itu yang ada, Pak. Istri kita akan menyebutkan ribuan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita lakukan satu kesalahan saja. Ya.
Atau wanita pasangan kita pada saat itu melakukan satu kesalahan, ya kita ungkit satu itu saja. Tapi kalau kita suami, orang mau bilang itu yang bikin kesalahan, ya Allah selesai. Ya. Maka pada saat itu sang istri akan mengeluarkan perkataan, ya, segala bentuk kesalahan yang pernah kita lakukan, mulai dari dia mengenali diri kita sampai kesalahan terakhir yang kita lakukan, itu akan disebut semuanya. Betul atau tidak? Nah, inilah hikmahnya. Ini bapak-bapak senang nih, senang ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak untuk menggunakan kata-kata talak seperti ini berada di tangan pria. Karena kita bisa berpikir lebih logis. Kalau seandainya menggunakan kata ini, kesempatan ini sudah kita gunakan, maka konsekuensinya kita tidak bisa hidup lagi satu rumah. Maghrib belum? Ini mohon maaf, ini agak batuk sedikit. Belum ya? Baik. Sedikit lagi sebagai muqaddimah. Rasulullah SAW beliau pernah menjelaskan, salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara kata Rasulullah SAW. Yang mana 3 perkara ini? Jidduhun najid, ketika dia ucapkan secara serius, dia akan menjadi sebuah hal yang serius. Wa hazluhun najid, dan kalau dia ucapkan perkataan tersebut secara main-main sekalipun, dia akan berubah hukumnya menjadi sebuah hal yang serius, alias tidak bisa dipermainkan sama sekali. Mungkin kita pernah mendengar hadis ini, ya. Yang pertama adalah an-nikah. Ya, tidak ada namanya permainan di dalam kata-kata pernikahan sing boleh, tidak dibenarkan. Misal bercanda nih, kita punya anak apa, tiba-tiba saya kawin nih, beta punya anak juga ada mahar, ada saksi segala macam. Sudah lah, temannya bilang saya terima nikah dan segala macam, ada saksi, ada sah, sudah. Dia tidak bisa sama sekali dipermainkan. Itu yang pertama, nikah. Yang kedua adalah at-talaq. Apa itu at-talaq? Ya cerai. Dia tidak bisa sama sekali dipermainkan. Tapi Ustaz, beta pada saat itu bilang cerai gara-gara beta emosi. Namanya kasus perceraian itu pasti dalam kondisi emosi. Tidak ada lagi jatuh cinta, falling in love, lagi sayang-sayangnya. Beta cerai ada, terada. Ada baik-baik, ada makan, ada apa. Habis makan beta cerai laki-laki macam apa? Ya namanya perceraian itu seluruhnya biasanya ya kebanyakan dilontarkan ketika kondisi emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya ataupun bercanda. Makanya Rasulullah sampaikan hal ini, salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 perkara tidak bisa dipermainkan. Yang pertama nikah, yang kedua at-talaq, dan yang terakhir adalah ar-raj'ah. Apa itu ar-raj'ah? Rujuk. Ya. Jadi 3 hal ini tidak pernah bisa sama sekali untuk dipermainkan. Karena sudah azan maghrib, mungkin ini sebagai muqaddimah. Insyaallah kita lanjutkan setelah selesai salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan seizin Allah kita sudah bisa menjalankan ibadah sholat maghrib. Kita akan lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat datang kepada Bapak Suheri sebagai Head Area Manager Bank Mandiri Maluku Utara, Pak ya, menggantikan Pak Yudi, Pak ya. Selamat bergabung ya Pak. Semoga kita bisa bersuai dengan waktu, mungkin bisa ke Mandiri Pak, kita kegiatan di sana juga insyaallah. Oh, ada Pak Muhadi juga dari PT Taspen Maluku. Alhamdulillah banyak jamaah yang hadir di luar dari perbankan, ada juga dari lembaga jasa keuangan lainnya yang hadir di sore hari ini. Semoga silaturahim ini kita akan semakin berjalan dengan lebih lancar. Sekaligus sebelum kita masuk, saya juga akan cerita sedikit tentang Ustaz saya ini. Tadi kan ceritanya cerita Lee Min Ho. Nah, kalau kita di Al-Mulk sering juluki Ustaz Husain ini sebagai Lee Min Ho-nya Al-Mulk.
Karena ya kurang lebih sedikit banyaknya dengan Lemiho beda 1-2, beda aja. Beliau adalah lulusan dari Universitas Al-Madinah di Madinah Al-Munawwarah, dari S1 sampai S2-nya di sana. Dikembalikan kembali ke Ambon, ditunjuk sebagai ikatan dai dari lulusan Madinah, sekaligus beliau adalah sekretaris umum ya, Ustaz, Ikatan Dai Indonesia Provinsi Maluku. Ketuanya Bapak Imam Musoneb, beliau adalah sekretarisnya. Nah, pertama kali bergabung dengan kita di Al-Mulk, yaitu tadi yang saya sampaikan di kantor OJK, ketika OJK masih di Jalan Said Perintah. Nah, kita dari situ kenal dengan beliau dan kita mengundang beliau menjadi ustadz tetap di Al-Mulk hingga saat ini. Nah, kita akan lanjutkan cerita kita, Ustaz. Ini cerita ya. Kalau ngomong talak, kita harus seperti cerita. Allah mengizinkan, tapi itu adalah sebuah pekerjaan yang sebenarnya oleh Allah diharamkan. Jadi apa? Paling dibenci. Paling dibenci oleh Allah. Diizinkan tapi sangat dibenci oleh Allah. Makanya kayak Ustaz bilang tadi, kita akan bahas kelanjutannya Ustaz. Tadi Ustaz sudah buka mukadimahnya. Ada sempat tadi dibilang ada ngomong talak dalam keadaan emosi. Mau bilang kita talak karena kita emosi. Ya. Ada kira-kira Ustaz yang talak tidak emosi. Nah, Ustaz akan melanjutkan. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jemaah kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan talak ya. Secara bahasa, at-talaq itu memiliki arti juga taraka, yang artinya pergi meninggalkan. Saya pernah menonton kartun bahasa Arab tapi ya. Kan kalau di kita bahasanya menyerahlah atau saya tembak begitu ya. Pernah atau tidak nonton film-film saya menyerah kesing? Kalau seandainya saya menyerah beta tembak ya. Itu bahasa Arabnya apa? Istaslim au sa'utliqun nar. Menyerahlah, kalau tidak sa'utliqun nar. Saya akan tembak saya akan tembak engkau. Jadi menembak di dalam bahasa Arab juga memiliki arti talqah. Ya. Kenapa? Karena peluru yang sudah keluar dia tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Dia sudah meninggalkan pistolnya pada saat itu. Nah, begitu juga dengan talak. Ketika kita sudah mengeluarkan perkataan tersebut, maka ucapan itu tidak akan pernah sama sekali bisa kita tarik kembali. Itu secara bahasa. Berikutnya, ketika kita berbicara tentang nikah, apa sih hukum nikah? Ternyata kalau kita kaji permasalahan ini kan, hukum nikah itu sendiri kan tergantung dari pelakunya, tergantung dari kita. Dia bisa menjadi sebuah hal yang wajib, atau sunnah, atau mubah, atau makruh, ataupun haram. Itu terkait dengan nikah. Contoh misalnya, ada anak muda sudah mapan, orang tuanya pun mengizinkan ya, pekerjaan ada, mapan segala macam, tapi dia tidak memilih untuk menikah. Dia justru lebih memilih untuk ya sekedar pacaran lah atau apalah. Nah, apa hukum nikah bagi pria seperti ini? Kalau seandainya dia tidak melakukan pernikahan, khawatirnya terjebak di dalam perbuatan zina. Maka hukum bagi lelaki tersebut untuk melangsungkan pernikahan adalah hukumnya wajib, walaupun hukum asalnya adalah sunnah. Kalau kita mengaji fikih, di dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib disebutkan an-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Jadi hukum untuk melakukan pernikahan adalah hukum asalnya adalah sunnah. Liman yahtaju ilaih, bagi siapa mereka yang membutuhkan. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harair, dan diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikah sampai berapa? Wah, semangat Pak. Semangat. 4. Nah, itu kalau kita ngaji kitab fikih Syafi'i, itu kitabnya kecil saja. Ya.
Dan dia sebenarnya tergantung dari kondisi lelaki tersebut. Dia bisa menjadi sebuah hal yang wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Misal dia nikah, tapi niatnya itu hanya untuk ya sekedar melegalkan, habis itu dia ceraikan misalnya, tidak dia nafkahkan. Nah, orang yang melangsungkan pernikahan seperti ini bisa jadi dia jatuhnya haram. Begitu juga dengan talak. Talak merupakan sebuah hal yang diperbolehkan di dalam pandangan agama Islam. Kenapa? Karena bisa jadi talak atau perceraian itu merupakan sebuah solusi yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Bisa jadi hukum asalnya dia merupakan sebuah hal yang diperbolehkan, mubah. Tapi tergantung juga dari orang, dari kitanya. Ketika kita melakukan hal tersebut, apa konsekuensinya? Sehingga dia juga bisa menjadi sebuah hal yang wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Ya, jelas di sini ya. Itu terkait dengan hukum. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau jelaskan, abghadul halal 'indallahi at-talaq. Suatu pekerjaan yang halal untuk dilakukan, tapi dia amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq. Karena di dalam berbagai macam dalil, pernikahan kan disebutkan di dalam syariat Islam ini disebut sebagai mitsaqan ghalidha, sebuah tali ikatan yang erat, karena konsekuensinya itu tidak main-main, tanggung jawabnya begitu besar, sehingga di dalam agama Islam dia disebut sebagai mitsaqan ghalidha, ikatan yang betul-betul kuat. Karena kalau kita lihat, Pak, di antara tugas utama setan sih apa sih? Kenal setan. Kenal setan kesing? Dengar saya. Baku apa? Belum pernah. Kuntilanak, pocong. Ya, saya tahu ya Allah. Baik. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala menjelaskan di antara tugas utama setan adalah wa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya, pernah baca ayat itu? Pernah baca kan? Kalau membaca Al-Quran pasti pernah membaca, kalau pernah menghatamkan Al-Quran. Ayatnya bagaimana? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Nanti di pertengahan ayatnya ada wa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di antara tugas utama setan adalah memisahkan antara pasangan suami dengan pasangan, seorang suami dengan pasangan istrinya. Itu di antara tugas utama setan. Baik. Jadi bisa saja talak atau perceraian ini dia merupakan sebuah solusi yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita. Kan ketika kita melangsungkan pernikahan kan sulit pada awal-awal nih. Bagaimana kita mencoba untuk menyamakan visi misi kita, dua karakter yang berbeda. Nih, setelah ijab kabul, tiba-tiba dia menyasar, ya Allah, kenapa kita kawin dengan dia? Barang kenapa dia tidur manggarong? Bapak tahu manggarong, Pak? Mangga yang paling enak adalah manggarong. Ya, apa itu manggarong? Ngorok, baru menyesal. Ya Allah, kenapa saya nikah sama dia? Ternyata dia kalau tidur ngiler, gembir malele, ya, dia agak bubus sedikit. Tapi karena kita sudah menikah dengan ya mau tidak mau kita harus menerima segala hal yang berada di dalam jiwa pasangan kita. Jangan menyesal. Nah, proses untuk apa ya? Menerima perbedaan-perbedaan seperti ini kan membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu. Dan terkadang permasalahan-permasalahan seperti ini dia akan menjadi sebuah hal yang besar. Ketika apa? Ketika kita tidak mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, setan pasti masuk ke tengah-tengah keluarga kita. Makanya sebelum kita melangsungkan pernikahan, kita harus tanya diri kita terlebih dahulu, apa sih tujuan utama kita menikah? Kalau hanya sekedar untuk menghalalkan, melegalkan hubungan status tersebut, ya apa bedanya kita dengan, mohon maaf, hewan sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada kita untuk melangsungkan pernikahan ataupun ibadah apapun dengan ibadah yang biasa-biasa saja, standar-standar saya, tidak. Beberapa kali saya jelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara umatku, mana di antara hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala,
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara mereka yang betul-betul menjadikan pernikahan ini sebagai ajang untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah, sehingga pernikahannya bukan pernikahan yang biasa-biasa saja, tidak. Kalau kita melihat kehidupan Rasulullah SAW, beliau kan jelaskan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga, dan saya yang paling baik terhadap pasangan dan juga keluarga aku. Ya, sehingga Rasulullah SAW, beliau senantiasa mencoba untuk menjadikan keluarga beliau sebagai keluarga yang misali, ya, keluarga percontohan yang senantiasa dicontoh dan diikuti oleh sahabatnya, dan sahabat pun melakukan hal yang sama. Jadi berkaitan dengan talak, bisa saja dia merupakan sebuah solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kalau seandainya tidak menemukan jalan keluar. Tapi kalau kita melihat skenario yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariat Islam, sebenarnya di dalam agama Islam Allah taala itu tidak menginginkan perceraian. Sekarang kalau kita melihat laki-laki diberikan kesempatan untuk menggunakan kata cerai ini sebanyak berapa kali? 3, kan? 3 kali. Cerai yang pertama misalnya setelah mengeluarkan kata-kata cerai itu kan tidak diperbolehkan langsung diusir begitu saja dari dalam rumah, tidak. Tapi aturan mainnya bagaimana? Dia tetap tinggal di dalam rumah sampai masa iddahnya selesai. Ya, ini tahu masa iddah atau tidak? Tahu masa iddah sih? Tahu masa iddah atau tidak? Apa itu masa iddah? Masa tunggu. Apa sih fungsinya masa iddah? Di antara fungsi atau hikmahnya adalah agar memastikan bahwa si wanita tersebut tidak mengandung janin dari sang suami pada saat itu. Ya, itu di antara fungsi masa iddah. Baik. Sedikit kita akan membahas permasalahan talak. Jadi permasalahan ini sebenarnya cukup panjang kalau seandainya kita panjangkan. Tapi kalau seandainya kita coba untuk simpelkan, insya Allah dia bisa menjadi sebuah hal yang simpel. Di dalam pandangan agama Islam, talak itu setidaknya terbagi menjadi 2 macam. Ya. Dari segi halal dan haramnya, dia akan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama talak yang diperbolehkan, yang kedua adalah talak yang tidak diperbolehkan. Talak yang diperbolehkan disebut sebagai talak sunni. Ya, talak sunni. Bukan sunni habis itu lawannya syi'i, tidak, syiah tidak, bukan, ya. Jadi talak sunni maksudnya adalah talak yang diperbolehkan untuk kita lakukan. Kapan sih diperbolehkan? Talak yang diperbolehkan adalah ketika kita mengeluarkan kata-kata cerai pada saat pasangan kita tidak dalam kondisi haid ataupun nifas, ataupun pada saat tersebut kita tidak habis menggauli pasangan kita. Ya, sekali lagi, talak yang sunni atau talak yang diperbolehkan adalah talak yang kita keluarkan, yang kita gunakan pada saat pasangan kita itu tidak dalam kondisi haid ataupun nifas, ataupun pada saat itu kita tidak habis atau selesai menggauli istri kita. Tapi kalau seandainya kita gunakan kesempatan tersebut, ya, kata-kata perceraian seperti ini kita gunakan pada saat pasangan kita sedang dalam kondisi haid ataupun nifas ataupun setelah kita menggauli pasangan kita, atau kita mengeluarkan kata-kata cerai langsung 3 kali dalam 1 kali duduk misalnya, maka ini disebut sebagai talak bid'i. Jadi ada talak sunni dan ada talak bid'i. Talak yang diperbolehkan dan talak yang tidak diperbolehkan. Pertanyaannya, kalau kita mengucapkan kata-kata cerai tapi talaknya talak bid'i, pertanyaannya tetap jatuh atau tidak? Talaknya
Tetap jatuh atau tidak? Jawabannya adalah tetap jatuh. Hanya saja perbedaannya adalah kita akan mendapatkan dosa karena kita menceraikan pasangan kita bukan pada saat yang tepat. Ini habis digauli, si beta talak ya? Ya Allah, bagaimana itu? Ya, itu dalam kondisi haid tidak diperbolehkan. Nah, tadi Ustaz Safril sudah membacakan beberapa ayat, ya, yang berkaitan dengan talak. Contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang jatuh talaknya alias sudah ditalak oleh pasangannya, oleh suaminya pada saat itu, mereka memiliki masa iddah selama berapa kali? Thalathata quru. Apa itu artinya thalathata quru? Thalatha artinya apa? Tiga. Kalau wahid isnain dua, thalatha tiga, empat arba'a, 10. Sing tahu Ustaz nih. Jauh dia loncat dari ampa ke 10. Wahid, nih, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah, tis'a, 10. Jadi 10 itu 10. Jadi sampai mana lagi? 3. Sampai 3 kali. Ayo. Kita cerai. Kita ucapkan kata cerai. Kita lontarkan kata cerai. Si beta ciri. Nih, beta ciri si. Maka pada saat itu seorang suami diberikan kesempatan untuk kembali lagi. Sampai kapan? Sampai masa iddahnya itu selesai. Masa iddahnya berapa lama? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Apa artinya thalathata quru? 3 kali suci. 3 kali suci itu berapa lama? Ya 3 kali haid kemudian suci. 3 bulan. Berarti kurang lebih kalau seorang wanita haid dalam 1 bulan 1 kali, ya kurang lebih setelah dia suci dari haid ketiga, maka selesai masa iddah. Jelas sampai sini ya? Tonceri. Ya, dalam kondisi yang diperbolehkan, dia tidak dalam kondisi haid, tidak habis kita gauli, kemudian kita ceraikan. Maka ketika dia haid, ya, kemudian suci, kita belum rujuk, kemudian dia haid lagi, suci lagi, sudah 2 kali, kemudian dia haid lagi, suci lagi, itu berarti thalathata quru. Dalam masa iddah diperbolehkan bagi kita untuk rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk diambil dari bahasa Arab, dari akar kata raja'a yarji'u, yang artinya kembali. Jadi dia kembali lagi diperbolehkan selama masa iddahnya belum selesai. Ini nanti ada bab terkait dengan rujuk. Ada. Ini sedikit. Kalau rujuk dia bisa menggunakan kata secara sorry ya, langsung begitu, kita rujuk yuk. Aduh, nyesel saya yang nyerahin, yang balikan deh. Ya. Pokoknya kayaknya kemarin pas keluar kata-kata itu kayaknya nyesel saya. Kita balikan yuk, kata Mei itu. Ogah. Ngapain balik lagian lu sih nyerahin gua. Ya. Jadi ketika kita meminta untuk rujuk dan istri menerima, nah itu diperbolehkan. Atau tidak menggunakan kata-kata sekalipun, langsung kita datangi istri kita, maka pada saat itu dianggap sudah rujuk tanpa menggunakan perkataan. Jadi boleh, ya, tanpa menggunakan kata-kata, biasanya ya langsung aksi lah. Nah itu diperbolehkan, itu juga dianggap sebagai rujuk. Berantem dahsyat apa segala macam, cerai, tiba-tiba malamnya jadi. Itu dianggap sebagai rujuk. Tapi kalau seandainya dia tidak menggunakan kesempatan untuk rujuk dan selesai masa iddahnya, maka ini dianggap sebagai talak bainunah sughra. Jadi
Tadi dari segi halal dan haramnya ada talak sunni dan ada talak bid'i. Dari kesempatan untuk menggunakan kata-kata cerai itu, dia juga kembali terbagi menjadi dua. Ada talak raj'i dan ada talak ba'in. Talak raj'i adalah talak yang diperbolehkan untuk rujuk atau kembali, yaitu ketika masa iddahnya belum selesai dan dia baru menggunakan 2 kali kesempatan untuk menceraikan pasangannya. Tapi kalau seandainya sudah 1 kali masa iddahnya sudah selesai, maka dia tidak diperbolehkan kembali untuk menggauli pasangannya, illa, kecuali ada pengecualian, ketika dia melakukan akad nikah ulang kembali dengan akad yang baru, mahar yang baru, ada wali, ada saksi, maka pada saat itu dia diperbolehkan. Sekarang begini Pak, kan banyak sekali kasus keluarga muslim tapi tidak mengerti permasalahan ini. Tiap hari dia bilang cere, saya beta cere, bahkan mungkin sudah puluhan bahkan ratusan kali, tapi masih hidup dalam satu atap. Betul gak sih? Betul atau tidak? Konsekuensinya apa? Maka hubungan tersebut tidak lagi di dalam pandangan agama Islam disebut sebagai hubungan pernikahan, tidak. Tapi dia akan jatuh kepada hubungan zina. Karena sudah jatuh talaknya. Sudah lebih dari 3 saya sudah tidak boleh kembali. Ini bahkan mungkin sampai puluhan, bahkan ratusan. Saya pernah ditanya oleh orang terkait dengan permasalahan ini. Saya tanya sudah berapa kali, ya Allah Ustaz, sudah banyak. Ya berarti tidak bisa lagi. Walaupun di pengadilan agama misalnya, di pengadilan agama baru menjatuhkan talak 1, tapi sebenarnya dia sudah mengucapkan lebih dari 3, maka secara agama dia sudah talak bain, tidak bisa rujuk kembali, walaupun pengadilan agama memutuskan baru 1. Jadi memang secara administrasi baru jatuh talak 1, tapi secara agama dia sudah jatuh talak 3, talak bain. Jadi sekali lagi, talak yang raj'i, dia memiliki kesempatan untuk rujuk, ya, masa iddahnya berapa lama? 3 quru, 3 kali suci. Kapanpun dia mau rujuk dalam kondisi iddah, ya, masa-masa iddah seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, dia tidak diperbolehkan lagi untuk menggauli pasangannya kecuali dengan kembali melakukan pernikahan dengan nikah yang baru, akad yang baru, mahar yang baru. Nah, ibu-ibu mau dapat mahar baru lagi sih? Bu, mau dapat mahar baru lagi atau tidak? Saya izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berikutnya, anggaplah dia sudah cerai 1, ya. Kemudian terjadi lagi pertikaian. Kadang kan hal-hal yang sepele ini bisa menjadi hal yang besar. Masak misalnya, ya. Atau ketung tua ini, laki-laki suami, kadang kerja lembur, capek, segala macam. Begitu pulang, rumah berantakan. Kan kadang emosi, Pak. Betul atau tidak? Tapi di satu sisi, istri kita yang berada di rumah pun mereka lelah, capek, ngurus anak, segala macam. Jadi sebenarnya harus saling pengertian. Ini kadang kan karena tidak bisa saling pengertian, begitu sampai rumah dia emosi, rumah berantakan, minta dibikinin teh. Saya ada kaki, ada tangan, bikin air sendiri sana. Masa suruh-suruh beta lagi? Tinggal putar kopi sendiri saya kong. Susah apa? Kenapa ada kongkong ini Ternate? Ya, akhirnya jatuh lagi talak. Sini gara-gara sana sudah beta cari sih. Sepi balik sana ke si bapak sana bi. Ya, jatuh lagi cerai. Pertanyaannya masih bisa rujuk kembali atau tidak? Masih. Tapi kan skenario yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dia tidak boleh langsung diusir dari dalam rumah, tidak, tapi tetap tinggal di dalam rumah, kita berikan haknya, ya, karena skenario yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebenarnya untuk kembali rujuk. Ini masih talak raj'i, ya, dia sudah gunakan kesempatan 2 kali, kemudian selesai masa iddah tapi dia tidak rujuk, tiba-tiba menyesal, masih boleh kembali lagi atau tidak? Masih boleh kembali lagi atau tidak? Masih boleh, karena baru dua kali. Tapi dengan syarat apa? Nikah lagi yang baru, mahar baru lagi, hadirkan walinya lagi, ada saksi lagi, ya, segala macam. Berikutnya, karena terjadi pertikaian lagi, akhirnya dia kembali menceraikan pasangannya. Ini disebut sebagai talak bain. Talak bain adalah talak yang kita ucapkan pada kali ketiga, dan dia tidak lagi bisa untuk kembali rujuk. Karena kenapa? Sudah 2 kali Allah Ta'ala berikan kesempatan. Makanya Allah Ta'ala jelaskan at-talaqu marratan. Talak itu sebanyak 2 kali. Ini sudah 3 kali. Kemudian dia menyesal, boleh atau tidak dia kembali lagi kepada pasangannya? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan, illa, kecuali ada pengecualian nih, Ustaz. Ada. Kecuali apa? Kecuali pasangannya pada saat itu menikah dengan orang lain tanpa ada skenario. Jadi ketumpung sama itu ini, dia kawin dengan laki-laki lain tanpa ada skenario, nikah, ya, dong berhubungan segala macam tanpa ada skenario, ternyata terjadi cekcok, diceraikan sampai 3 kali, baru pada saat itu kita diperbolehkan untuk kembali lagi. Ya, ini manyasal sudah. Ini biasanya kan perempuan kalau udah jadi janda makin cantik, ya. Ya. Baru nyesel, aduh, kayak artis-artis tuh, nyesel dah tuh. Anang Krisdayanti cerai, siapa yang nyesel tuh? Ada yang nyesel nggak? Siapa yang nyesel? Netizen nyesel. Aduh, ya. Ada meme lucu. Aduh, gue jadi janda gara-gara janda nih. Ya Allah. Baik. Jadi kita misalnya, na'udzubillah min dzalik, misal ada si orang, jangan kita, contohnya jangan kita, ada orang dia sampai cerai, dia gunakan 3 kali kesempatan tersebut, ya, tiba-tiba menyesal, ingin kembali lagi, ingin rujuk, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat apa? Bekas atau mantan istrinya pada saat itu dia harus menikah dengan orang lain tanpa ada skenario. Kemudian terjadi cekcok segala macam, dia diceraikan, maka pada saat itu kita boleh ambil kembali, rujuk kembali dengan nikah yang baru, ya, mahar yang baru, segala macam baru pada saat itu. Tapi kalau ada skenario, ini disebut sebagai zawajut tahlil, nikah untuk kembali menghalalkan. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Misal si A menikah dengan B, cerai, ya, cerai. Cuma si A akhirnya menghubungi si C, saya nikah dengan beta bumi itu, barangkali saya beta sucer itu, loh, saya nikah dia, tapi jangan bikin apa-apa, beta pasang. Beta saya jangan bikin apa-apa, saya beta kasih keping sudah, akad habis itu lalu si ceri. Nih, jangan bikin apa-apa sama sekali, jangan sonto dia, jangan pegang, jangan, pokoknya jangan. Barang apa? Barang-barang bagus. Pokoknya jangan pegang dia lah, apa? Beta bayar saya mahal-mahal sudah. Ya, skenario nih, skenario. Nah, akhirnya terjadi lah, nih kata ditalak segala macam, dapat kepeng. Habis itu baru si A kembali menikah dengan si B. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Ini disebut sebagai zawajut tahlil, nikah untuk menghalalkan kembali. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Ya. Baik, sedikit berbicara menyinggung permasalahan masa iddah. Jadi masa iddah bagi wanita
yang diceraikan oleh pasangannya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Masa tunggunya adalah 3 kali suci, afwan. Apa sih yang mereka lakukan? Selama 3 kali suci tersebut, mereka tidak diperbolehkan untuk keluar dari dalam rumah. Mereka tidak boleh menggunakan pakaian yang bisa mengundang lawan jenis, yang mencuri perhatian lawan jenis. Tidak boleh menggunakan parfum apa segala macam, boleh. Karena berada pada masa iddah. Itu hukum sesungguhnya. Kecuali memang ketika mereka berada dalam kondisi yang betul-betul terdesak, maka diperbolehkan untuk keluar dari dalam rumah. Ini belum sah diceraikan apa, ya, masih dalam penangguhan atau bagaimana, dia jalan-jalan lah segala macam. Ada atau tidak? Bukan ada lah, dalam borang banyak di mana-mana, ya. Bercerai, misalnya bercerai, itu kan ada masa iddah. Jadi selama 3 kali suci itu, dia tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah karena berada dalam masa iddah, masa tunggu. Ini tiba-tiba sudah keluar kemana-mana, dandan segala macam. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sedangkan bagi mereka wanita yang ditinggal karena meninggal dunia, Allah Ta'ala menjelaskan, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Masa iddah, masa tunggu mereka adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi bagi wanita, ibu-ibu yang ditinggal wafat oleh pasangannya, jangan diaminkan, Bu. Itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari mereka tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah, kecuali memang dalam kondisi terdesak. Ketika tidak dalam kondisi terdesak, mereka tidak diperbolehkan keluar dari dalam rumah. Baik, itu terkait permasalahan iddah. Jadi orang yang diceraikan, masa iddahnya adalah 3 kali suci. Sedangkan mereka yang ditinggal meninggal dunia, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Baik. Berikutnya, untuk permasalahan perceraian, lafal yang digunakan, dia akan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah at-talaq sharih dengan at-talaq al-majazi atau kinayah. Yang pertama adalah kata-kata perceraian secara jelas dia lontarkan, dia ucapkan, usibita ceri, atau dalam bahasa Arabnya anti taliq. Kamu saya cerai. Itu kan jelas ya. Tidak ada mengandung makna yang lain sih, ada. Tidak ada kemungkinan makna yang lain masuk ke dalam perkataan atau kalimat tersebut, tidak ada. Usibita ceri, tidak ada lagi kecuali memang perceraian yang diinginkan. Itu disebut sebagai talaq sharih. Yang berikutnya kinayah atau majazi, ya. Kata-kata cerai yang diucapkan tapi dia tidak secara langsung begitu, tapi dia menggunakan majaz, perumpamaan, ada mengandung makna yang lain. Misalnya contoh, saya pulang pika, saya pun orang tua rumah juga, ya. Ini kan tergantung dari niat kita sebagai seorang suami. Maksud dari kita mengusir mereka, misalnya saya pulang ke saya pun bapak rumah juga, ini apakah memang menginginkan perceraian pada saat itu, atau dia hanya suruh untuk datang silaturahim ke rumah orang tuanya? Tergantung. Kalau seandainya tidak ada kemungkinan kecuali memang hal yang diinginkan adalah perceraian, maka jatuh perceraian tersebut. Nanti misalnya di pengadilan dia akan ucapkan gitu, saya pulang bika, saya bapak rumah sana. Akan ditanya, kalimat apa yang kau gunakan pada saat itu? Dan kita ketika ditanya oleh seorang hakim harus jujur. Apakah kita memang menginginkan perceraian,
Atau kita hanya sekedar meminta kepada dia untuk kembali ke rumah orang tuanya. Kita harus jawab dengan jujur. Kalau pada saat itu ketung perlite kita berbohong, maka memang secara administrasi negara seorang hakim tidak akan menjatuhkan hukum talak. Tidak, pada saat itu saya lagi emosi cuma minta dia pulang ke rumah aja. Tapi secara agama karena dia pada saat itu menginginkan perceraian, sudah jatuh talaknya. Sehingga talak ini tidak bisa main-main. Ada kesing yang pernah menceraikan pasangannya di sini, baik secara sadar, marah ataupun secara sadar ataupun tidak, emosi ataupun tidak. Ada atau tidak? Aduh, malu Ustaz. Jangan. Nanti ketahuan. Ya. Kalau dalam hati tidak. Kalau dalam hati kan tidak terdengar. Kalau dalam hati apa itu? Siapa yang tahu? Makanya di dalam pengadilan itu ada sebuah kaidah yang senantiasa diterapkan, yaitu nahnu nahkumu bidzahir. Kita menghukumi yang nampak. Wala nahkumu bis-sarair. Sedangkan hal-hal yang tidak terlihat, tidak nampak, kita tidak bisa menghukuminya. Misal perkataan tersebut mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain, maka pada saat itu sang hakim akan meminta kejelasan. Saya bilang begitu, memang ada kemungkinan yang lain, tapi saya sebenarnya menginginkan apa? Nah, kita pada saat ditanya oleh seorang hakim tidak boleh berbohong. Kalau seandainya kita berbohong, misal supaya kita tidak jadi cerai dengan pasangan kita, memang secara administrasi negara tidak jatuh talaknya, cerainya tidak jatuh. Tapi secara agama tetap dia akan jatuh cerai tersebut. Sekarang kita lihat, kan banyak sekali kasus perceraian seperti ini, tapi pada akhirnya mereka masih tetap tinggal dalam satu rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Ta'ala tidak akan pernah memberikan keberkahan di dalam keluarga tersebut. Akhirnya mungkin saja anaknya jadi anak yang durhaka, tidak patuh terhadap perintah kita. Bisa saja pasangannya pada saat itu begini. Bisa saja akhirnya Allah Ta'ala berikan musibah segala macam. Karena kenapa? Karena memang pada awalnya dia tidak menerapkan syariat Islam. Sehingga permasalahan talak seperti ini merupakan permasalahan yang harus kita pahami bersama agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Kalau kita berbicara terkait dengan maqasidus syariah, maksud tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan syariat Islam ini, kan ada 5 hal yang betul-betul dijaga oleh Allah. Yang pertama hifdzuddin, agama. Yang kedua hifdzun nafs, tubuh, nyawa. Yang berikutnya hifdzul aql, yaitu apa? Akal. Yang berikutnya hifdzu al-mal, harta. Dan juga yang terakhir adalah hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Sehingga Allah Ta'ala membolehkan bagi kita untuk melangsungkan pernikahan kalau kita memang menginginkan keturunan. Tidak ada jalan lain yang diberkahi oleh Allah kecuali melalui jalur pernikahan. Kan dalam hadis Rasulullah jelaskan, an-nikahu sunnati. Nikah itu merupakan sunnahku. Kalau tulisan bahasa Arab an-nikah sunnati, tulisannya sin, nun, ta, dan ya. Kadang kalau kita berada di pesantren, harakat-harakatnya itu fathah, dhamma, kasrah tidak ada. Tulisannya sin, nun, ta, ya. Ini ada santri yang bacanya salah. Dia baca apa? Bukannya an-nikahu sunnati, dia baca an-nikahu santai. Akhirnya lama ada tuh nikahnya. Ya, harusnya an-nikahu sunnati, ini dia baca an-nikahu santai. Memang tulisannya kan sama sebenarnya. Akhirnya dia nggak nikah-nikah. Karena agama Islam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menjaga keturunan kita, makanya disyariatkanlah pernikahan dan diharamkan untuk melakukan perbuatan zina. Dan Allah Ta'ala sangat melaknat, sangat tidak menyukai bagi mereka para pelaku LGBT. Mohon maaf, betul gak sih? Sangat betul. Sehingga secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam, padahal beliau kan hidup satu zaman dengan Nabi Ibrahim.
Satu zaman hidupnya. Masih bersaudara mereka ini, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Tapi Nabi Ibrahim diutus kepada kaum tertentu, sedangkan Nabi Lut diutus kepada kaum yang berbeda. Nabi Lut alaihissalam secara khusus diutus oleh Allah untuk meluruskan fitrah manusia yang sudah menyimpang. Menyimpangnya bagaimana? Orang mau bilang mama lemong. Apa itu mama lemong? Ini menyimpang atau tidak? Menyimpang kan? Laki-laki suka terhadap laki-laki, wanita suka terhadap wanita. Sekarang sudah mulai banyak komunitas-komunitas seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan saya, Pak, kalau seluruh umat manusia pada saat ini melakukan kasus yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh kaum Lut, apa yang akan terjadi? 10-20 tahun ke depan punah manusia. Tidak ada lagi OJK, tidak ada lagi Majelis Ta'lim Al-Mulk, tidak ada lagi BNPD, tidak ada lagi yang meramaikan masjid-masjid. Itu yang akan terjadi. Makanya Allah Ta'ala mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina. Jadi kita tidak mengerti permasalahan talak. Akhirnya terjadi perceraian di mana-mana, tapi masih hidup dalam satu rumah. Akhirnya itu kan perzinahan yang terjadi. Perzinahan. Akhirnya Allah Ta'ala pasti tidak akan memberikan keberkahan. Baik, contoh lagi, Pak. Kan Allah Ta'ala jelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya, kata Allah Ta'ala, penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah Ta'ala pasti akan bukakan, berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sekarang kita lihat, negara, daerah yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, bisa kita pastikan sumber daya alamnya melimpah. Betul atau tidak? Negara mayoritas penduduknya muslim, beriman dan bertakwa kepada Allah, dipastikan daerah tersebut berkah, sumber daya alamnya melimpah. Indonesia kurang apa? Negara Arab kurang apa? Negara tetangga, negara jiran Malaysia kurang apa? Nah, kenapa? Karena beriman. Seorang muslim yang beriman di tengah-tengah keluarganya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan memberikan hal terbaik kepada pasangannya. Dia berikan hal terbaik. Tidak akan pernah dia dengan sangat mudah menceraikan pasangannya, tidak. Dia akan pertimbangkan baik-baik, baik dan buruknya, konsekuensinya apa saja. Dia akan mencoba untuk melindungi keluarganya. Bukankah Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa artinya qu? Apa artinya qu? Jagalah, bentengilah anfusakum, diri-diri kalian, kata Allah, wa ahlikum nara, dan juga pasangan dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka jahanam. Waquduhan nas wal hijar, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga batu. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kembali kepada ayat tadi, walakin kadzabu. Jadi ketika kita beriman dan bertakwa, Allah Ta'ala pasti akan berikan keberkahan. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan timpakan kepada mereka sebagaimana hal yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Makanya walaupun uang banyak, kepeng banyak, tapi tidak berkah, tiap hari bakulai terus. Tiap hari berantem mulu sama pasangannya. Ya. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit masalah, dikit-dikit cere, dikit-dikit ini. Karena masing-masing tidak mengerti permasalahan ini.
Coba kalau dari awal kita mencari pasangan itu, yang pertama yang kita cari adalah agamanya. Pasti seorang suami dan seorang istri mengerti betul kewajiban yang harus ia laksanakan dan hak yang harus ia berikan kepada pasangannya. Ini kan kadang tidak saling mengerti, masing-masing ingin dimengerti, tapi meminta untuk mengerti pasangannya, memahami pasangannya tidak. Ya Pak, sulit keseng memahami hal yang diinginkan oleh pasangan. Sulit atau tidak? Sulit lah. Apalagi kalau di SMS, di WhatsApp sudah bilang terserah. Mau makan ini enggak? Terserah. Itu kan bingung kita. Mau kita biarin aja, pulang-pulang diomelin. Mau kita belikan ini, akhirnya juga tetap diomelin. Ya. Karena tidak memahami segala macam konsekuensi ketika dia melangsungkan akad pernikahan. Ini berapa menit lagi? Masih lama. Baik. Masih lama ya. Jadi kembali lagi kepada permasalahan talak. Talak secara lafal yang dikeluarkan, dia ada yang namanya talak sharih dan talak kinayah atau majazi. Talak yang dia ucapkan secara langsung jelas, tidak ada kemungkinan mengandung makna yang lain, maka dia langsung akan jatuh talaknya. Sedangkan satu lagi, talak yang dia menggunakan majaz, ada kemungkinan makna yang lain yang dia gunakan pada saat itu, maka nanti di hadapan seorang hakim akan ditanya, sebenarnya apa yang engkau inginkan, maksudmu mengucapkan kalimat tersebut apa? Kalau dia pada saat itu mengatakan saya ingin menceraikan pasangan saya, ya sudah langsung jatuh talaknya. Tapi kalau seandainya dia mengatakan tidak, pada saat itu saya sedang emosi apa, sebenarnya saya tidak ingin menceraikan pasangan saya, maka hakim akan memutuskan hal itu. Tapi kalau sebenarnya hatinya sebenarnya dia memang ingin menceraikan, maka tetap secara agama dia akan jatuh perceraian. Cerainya, talaknya pada saat itu akan tetap jatuh. Ya. Baik. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menjelaskan dengan betul-betul jelas permasalahan talak. Itu kurang lebih ada berapa halaman? Ada 3 atau 4 halaman secara spesifik Allah Ta'ala menjelaskan at-talaq. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Dan berikutnya ada la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna wa tafridu lahunna fariidah. Ini kasus misalnya nikah dengan wanita, belum digauli, belum apa, tiba-tiba dia langsung menceraikan. Ini terlalu apa lagi? Ya. Belum digauli, belum diapakan, tiba-tiba langsung diceraikan. Ada juga kasus seperti itu. Jatuh atau tidak talaknya? Tetap jatuh. Jadi sekali lagi, ketika kita sudah mengucapkan kata-kata talak ataupun perceraian, dia tidak bisa lagi kita ambil. Kita tarik kembali ucapan tersebut. Dan kita hanya diberikan kesempatan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa rujuk kepada pasangan kita. Kalau sudah kita keluarkan sebanyak 3 kali, maka tidak bisa lagi kita kembali kepada pasangan kita, kecuali pasangan kita pada saat itu menikah dengan orang lain. Berikutnya ada beberapa permasalahan, contoh yang sering terjadi. Kalau seandainya kita mengucapkan kata cerai langsung 3 kali, osebeta ceri 3 kali, atau osebeta ceri, engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan, itu berapa kali jatuh talaknya? Berapa kali jatuh talaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah talak seperti ini diperbolehkan atau tidak? Tentunya talak seperti ini tidak diperbolehkan. Dia termasuk dalam kategori talak yang bid'i, talak yang tidak dibenarkan. Karena 3 kali langsung dalam satu majelis gimana? Atau ada lagi, misal ada talak mu'allaq begitu, talak yang disyaratkan. Kalau si keluar dari rumah, si beta ciri. Ya. Misal dilarang nih keluar rumah, akhirnya dia bilang, kalau seandainya engkau keluar dari rumah, beta ciri usi. Itu disebut sebagai talak mu'allaq. Jatuh atau tidak? Kalau seandainya dia tetap pada saat itu keluar dari rumah, jatuh atau tidak talaknya? Tetap jatuh. Ya. Kalau seandainya saya makan jengkol, usi beta ciri.
Kan ada ya pasangannya tidak suka ya, kita tidak suka pasangan kita makan jengkol, pate ya. Ini tiba-tiba karena memang sudah doyan pada asalnya dia tetap makan juga. Padahal dia sudah bilang kalau saya makan jengkol beda seriusi. Tapi dia tetap makan jengkol, barang jengkol balado nih. Sedap. Jatuh atau tidak caranya? Jawabannya adalah jatuh. Karena pada saat itu dia melanggar apa yang diucapkan oleh suaminya. Jadi tidak bisa sama sekali namanya talak ini dipermainkan. Yang bisa sama sekali. Baik dia dalam kondisi emosi ataupun tidak emosi. Dan kebanyakan sih talak pasti jatuhnya pada kondisi emosi ya. Kalau tidak emosi ya ngapain juga dia ceraikan pasangan. Kembali lagi pada kasus tadi, dia menceraikan 3 kali dalam satu waktu. Ini memang terdapat khilaf. Terdapat perbedaan pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan dia hanya jatuh 1 kali talak. Tapi menurut pandangan sebagian mazhab Imam Syafi'i, sebagian saya katakan, dia akan jatuh 3 kali talak langsung. Jadi langsung talak bain, bukan talak raj'i lagi. Dia langsung talak bain, tidak bisa lagi. Karena kenapa? Sebagai pelajaran bagi dirinya supaya tidak mempermainkan kata-kata talak. Tapi kalau di pengadilan sih biasanya akan dijatuhi hanya 1 saja biasanya. Biasanya seperti itu. Baik. Mungkin ini sedikit ya. Sedikit terkait dengan talak. Berikutnya mungkin saya kembalikan kepada Imam Fadli. Ya. Mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Ya. Baik Ustaz. Karena memang sudah ada pertanyaan Ustaz terkait dengan masih dengan talak masa idah nih Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana jika saat jatuh talak 1 dan masa idah mulai berjalan, tapi dalam masa itu ternyata si istri sudah hamil, sehingga setelah suci yang pertama dia sudah telat bulan, apakah masa idah diperpanjang sampai selesai nifas? Bagaimana juga jika si istri tidak teratur masa haidnya, bagaimana cara menghitung masa idahnya? Awas yang tanya kayaknya ngeri juga nih pertanyaan kantor OJK. Baik. Ketika menceraikan pasangannya pada saat itu, ternyata dia dalam kondisi hamil. Pertanyaannya, dia ketika menceraikan sudah tahu istrinya dalam kondisi hamil atau tidak? Ketika dia tahu dalam kondisi hamil, ini tidak diperbolehkan. Dia tidak diperbolehkan. Jadi talak yang diperbolehkan adalah ketika dia tidak haid, tidak nifas, dan tidak habis digauli. Ini sudah hamil dia ceraikan, wah keterlaluan namanya. Maka pada saat itu, ketika dia tetap menceraikan, maka dia menceraikan pada saat yang tidak dibenarkan. Jatuhnya talak apa? Talak bid'i. Bid'i ini diambil dari kata bid'ah. Ya. Jadi tidak diperbolehkan, tapi akan tetap jatuh talaknya. Dan masa iddah bagi wanita yang dalam kondisi hamil yaitu sampai melahirkan. Sampai dia melahirkan. Itu masa iddah bagi seorang wanita yang sedang hamil. Baik. Berikutnya, kalau istri tidak teratur masa haidnya, bagaimana cara menghitung masa iddahnya? Dikira-kira biasanya seorang wanita pada umumnya itu haidnya berapa kali dalam 1 bulan? Ya, biasanya berapa kali? 1 ya. Ya berarti 3 kali masa suci ya kurang lebih sekitar 3 bulan. Kurang lebih ya, jadi diambil garis besarnya secara kebanyakan wanita haid pada umumnya itu berapa kali dalam 1 bulan ya. Jadi 3 kali suci, maka pada saat itu masa iddahnya selesai. Tapi Allah Ta'ala masih memberikan masa untuk dia kembali rujuk kepada pasangannya, kesempatan untuk rujuk. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi untuk yang bertanya, sudah pasti bahwa selama hamil tunggu sampai nifas baru. Yang bertanya ini berat.
Nah, Ustaz, tadi ada hal yang menarik yang Ustaz sampaikan di awal. Kenapa kata talak itu Allah hanya izinkan keluar dari seorang laki-laki atau seorang pria? Kan? Karena kadang-kadang Ustaz bilang pulang salah saja, otomatis ada dua pilihan. C pulang tidur dan C orang tua. Kita sebagai suami ya berpikir ya sudahlah, tidur di luar sajalah, selesai urusannya, gitu kan. Nah, seandainya Allah memberikan kesempatan, kita sebagai suami sudah diberikan kesempatan bahwa suaminya lah yang punya hak untuk menyatakan cerai. Ketika satu saat terjadi, nauzubillah min dzalik, kita mengumumkan itu kepada istri kita, belum sampai masa iddah. Yang kayak Ustadz bilang tadi, masa iddah seorang wanita itu kan 3 bulan, 3 kali suci. Dalam 3 kali suci itu dia tidak boleh meninggalkan rumah, ya kan? Tidak boleh memakai parfum dan segala macam, kecuali terdesak. Sekarang, misalnya pasangannya itu pegawai negeri atau pekerja, 3 bulan dia tidak boleh, 3 kali masa cuti dia tidak boleh keluar dari rumah, otomatis dia cuti selama 3 bulan. Nah, sekarang tiba-tiba pada saat masa iddah atau masa menunggu itu, ternyata istrinya keluar tanpa sepengetahuan suaminya. Di belakang hari baru suaminya tahu, sudah mendekati akhir masa iddah, tiba-tiba suaminya merujuk. Ketahuan bahwa istrinya pada saat masa iddahnya itu keluar dari rumah tanpa sepengetahuan. Dia jatuhkan 1 talak lagi. Bagaimana itu? Apa menunggu lagi 3 bulan atau 3 kali masa iddah? Kasus seperti ini, ketika berada di masa iddah, memang yang sangat dianjurkan adalah dia tidak keluar dari dalam rumah. Di antara fungsinya adalah untuk meyakinkan betul kondisi rahimnya itu bersih, suci, tidak ada janin yang dikandung. Tapi dalam kondisi tertentu, ya, mengharuskan bagi istrinya dia harus keluar dari rumah karena mungkin tidak ada penghasilan lain. Ini berarti masuk kepada permasalahan yang berbeda, ya. Bukankah ada sebuah kaidah fiqhiyah yang menyebutkan ad-darurat tubihul mahzurat, ya. Dalam kondisi darurat, dalam situasi yang darurat, itu pada akhirnya membolehkan bagi kita melakukan hal-hal yang dilarang. Kalau seandainya sang istri pada saat itu tidak bekerja, tiba-tiba dia dipecat, tidak ada penghasilan misalnya, maka bisa saya pada saat itu dia berada dalam situasi darurat yang pada akhirnya membolehkan bagi dia keluar dari dalam rumah karena situasinya berbeda. Kan hukum asalnya seorang wanita dia kan berada tetap di dalam rumah kan, karena yang mencari nafkah adalah kita, suami, itu pada hukum asalnya. Tapi dalam beberapa kasus misalnya seorang istri yang pergi mencari nafkah, kalau seandainya istri tersebut berada pada masa iddah, dia tidak keluar dari dalam rumah untuk mencari nafkah, nanti pada akhirnya dia tidak bisa menghidupi keluarganya misal, berarti dia berada dalam kondisi darurat hingga akhirnya membolehkan bagi dia untuk keluar karena berada dalam situasi darurat. Cuma tiba-tiba Pak itu pada saat itu kesal dan kembali menceraikan padahal sudah ingin rujuk. Maka apakah pada saat itu jatuh talak yang kedua? Jawabannya adalah iya, jatuh. Ini Pak itu seperti ini emosi pas sekali ya. Tahan-tahan diri sedikit kan. Rujuk-rujuk sudah. Jadi tetap kembali pada saat itu akan jatuh talaknya dan masa iddahnya kembali dihitung dari awal. Jadi 3 kali suci kembali. 3 kali suci kembali. Berarti ya Pak itu harus sabar-sabar. Sabar-sabar tadi bilang. Jadi Maito bikin keluar lagi, tunggu 3 kali lagi. Ya, baik Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Muq yang mengikuti secara offline ataupun yang saat ini dengan online dengan kita. Jika ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Oke, Pak Rumi, silakan. Terima kasih Ustaz Fadil. Ustaz Hussein ya. Saya menanyakan tadi Ustaz membicarakan terkait talak ini
ini zalim terhadap istrinya. Mungkin kezalimannya mungkin sudah melampaui batas. Terus si istri pengen ditalak atau ingin cerai. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh istri supaya dia juga berhak diceraikan, bukan hanya menunggu nasib saja, ya kan? Kalau ditahan terus bisa mati berdiri terus di rumah dia, ya kan? Nah, kira-kira gimana? Apakah ada dalam pernikahan itu ada klausula atau perjanjian awal yang menyatakan jika saya wali, saya menyatakan syarat kepada suami dari saudara perempuan saya tidak ridho jika saudara perempuan saya Anda perlakukan 1, 2, 3. Kalau Anda melakukan itu, saya minta saudara menjatuhkan talak kepada dia dan kembalikan ke saya. Apakah itu dibolehkan? Kalau kasus yang akhir tadi disebutkan oleh Pak Roni itu disebut sebagai sighat ta'liq ya. Sighat ta'liq. Ta'liq ini mu'allaq, dia apa ya? Semacam tambahan begitulah. Biasanya hal ini terdapat ketika kita melangsungkan akad pernikahan itu akan dijelaskan oleh pihak KUA ya, akan dibacakan. Kalau seandainya seorang suami meninggalkan istrinya selama sekian bulan tanpa ada kabar, tanpa dinafkahi segala macam, maka dianggap jatuh talak 1 misalnya. Maka kasus seperti itu diperbolehkan. Ya, ketika kita pada awal akan menikahkan adik kita misalnya, ya saudara perempuan kita, kemudian mensyaratkan hal seperti itu dan diterima, maka diperbolehkan. Dia disebut sebagai sighat ta'liq. Ya. Berikutnya, apakah diperbolehkan seorang istri ketika pasangannya berlaku zalim? Zalimnya kebangetan deh, sudah keterlaluan. Boleh atau tidak meminta cerai? Jawabannya adalah boleh, tapi dia bukan termasuk dalam kategori talak. Itu nanti pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas. Disebut sebagai khulu'. Khulu'. Ya, al-khulu'. Khulu' adalah kasus di mana seorang istri meminta cerai kepada seorang suami. Apakah diperbolehkan? Dalam beberapa kasus diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tidak ada sebab, ya, tiba-tiba istrinya pengen ganti pasangan aja, bosen sama dia, kebangetan banget tuh. Nah, maka wanita seperti itu diharamkan bagi dia untuk mencium aroma surga. Misal tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba minta cerai. Nah ini diharamkan, dalam sebuah hadis dijelaskan diharamkan bagi dia untuk mencium aroma surga. Tidak ada kasus, tidak pernah dizalimi, tiba-tiba minta cerai, maka pada saat itu wanita tersebut diharamkan surga. Kan syarat wanita, para istri untuk masuk surga kan, kata Rasulullah, idza shallatil mar'a khamsa, ketika dia salat 5 waktu, sing tambah salat apa lain, tidak melaksanakan salat sunnah yang lain, tidak, cuma salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian puasa hanya puasa Ramadan, tidak pernah puasa sunnah. Wa ahsanat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatannya, termasuk mohon maaf kemaluannya, ya. Dan yang berikutnya apa kata Nabi? Wa ata'at zaujaha, kemudian dia patuh terhadap perintah suami. Faqila laha, akan dikatakan kepada istri tersebut, wanita itu, udkhuli min ayyi abwabil jannah in syi'ti, masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Jadi jihad bagi seorang istri adalah patuh terhadap perintah suami. Berat ke sing, Bu? Berat pastinya. Berat pastinya. Patuh terhadap perintah suami itu kan berat. Memang tidak wajib bagi para wanita, para istri untuk mencuci, menyapu, mengepel, yang wajib memang. Tapi kalau Pak itu saya bilang, "Ma, tolong cuci piring do. Ma, tolong sapu di muka do." Yang minta sapu sih muka sih. Bila lagi tuh. "Ma, tolong ngepel do." Hal tersebut yang tadinya tidak wajib, tapi karena sudah diperintahkan oleh mulut seorang suami, dia berubah halnya menjadi sebuah hal yang wajib. Jadi kasus seperti itu ketika seorang istri meminta cerai dalam situasi tertentu misalnya diperbolehkan,
tapi dia disebut sebagai al-khulu'. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas permasalahan khulu'. Ya, permasalahan khulu', kasus di mana seorang istri meminta cerai kepada seorang suami. Apa saja konsekuensinya nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau kita bahas sekarang nanti saya tidak ada materi lagi. Habis materi saya. Ya, Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sangat menarik. Materi ini memang sudah dibahas ya. Karena ini biasanya kalau ngomongin kalam itu semua ada berpikir dua kali ya. Tapi saya jadi nambah wawasan dengan adanya pengajian ini dan topik ini. Saya mau izin bertanya ya mengenai hukum-hukum yang kita seperti apa. Contoh setan ini kan paling senang kalau kita mau nikah ya. Dan paling senang kalau cepat cerai ya. Itu kan satu keberhasilan kesuksesan mereka katanya. Nah, Ustaz ada dua kasus sebenarnya Pak. Yang pertama itu kita kan sebelum nikah biasanya ada pendekatan, kemudian ada lamaran. Nah, kadang-kadang sudah dilamar pun kadang-kadang dikatakan. Itu kira-kira ada hukum seperti talak ya tentang pembatalan sudah dilamar tapi tiba-tiba nggak jadi. Tidak kasus seperti itu. Yang kedua, sumber nikah kan biasanya ada dua, Ustaz. Ada nikah siri, ada nikah resmi. Nah itu gimana kaitannya dengan hukum talaknya apabila sumber nikahnya itu dari dua hal tersebut? Apakah tidak kalau nikah dengan siri talaknya hukumnya aturan efektifnya itu seperti gimana? Jadi kalau ini tadi perbankan itu ada namanya cek itu masa efektifnya ada proses sampai 90 hari. Nah kalau di nikah ini Pak Ustaz, aku pengen nanya tuh kira-kira efektif pada saat kapan misalnya seorang suami mengucapkan talak, apakah itu sudah langsung efektif mulai itu berlaku, apakah tunggu keputusan pengadilan? Itu Pak Ustaz. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan permasalahan lamaran ya. Ada yang namanya pendekatan ya. Apa pendekatan? PDKT ya. PDKT. Cuma pendekatannya ini bagaimana dulu bentuknya ini. Karena kan macam-macam orang memaknai pendekatan ya. Ada yang pendekatannya ya dari mata turun ke hati. Habis itu mulai minta nomor, janjian ya, nonton bareng ya, bener nggak? Bergoncengan. Ini belum nikah udah bilang ma, belum kawin sudah panggil mama papa. Belum nikah sudah panggil mimi deng pipi, ai deng beb, satu dipanggil ai. Kita makan nih, ai itu apa? Ayam. Iya beb, panggil ayam, satu panggil bebek. Kita nonton yuk di mana? Di ACC. Kapan? Entar Ramadan. Masya Allah. Sayang, kita tahajud yuk bareng. Masya Allah tahajud bareng. Nah, ini pendekatan macam apa seperti ini kan? Karena kan jelas ayatnya wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati. Kan Allah Ta'ala menggunakan sigha redaksi mendekati. Janganlah kalian mendekati. Sehingga segala hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina, dia bisa saja hukumnya menjadi sebuah hal yang haram ketika memang menjadikan kita itu bisa melakukan perbuatan zina. Baik. Berikutnya terkait permasalahan lamaran tiba-tiba dibatalkan, boleh atau tidak? Ya sebenarnya boleh-boleh saja karena belum ada ikatan sebenarnya. Jadi fungsi dari lamaran sebenarnya adalah semacam apa ya? Istilah kita ya mengikatlah pada saat itu. Kalau seandainya kita memang sudah betul-betul ingin menikah, maka pada saat itu dianjurkan untuk khitbah terlebih dahulu. Istilahnya ya kita booking lah, kita sudah ikat terlebih dahulu. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba kurang cocok, ada permasalahan-permasalahan yang membuat kita pada akhirnya tidak menginginkan dirinya. Apakah diperbolehkan untuk membatalkan? Jawabannya adalah boleh saja, tapi sebaiknya pembatalan tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan bijak. Jangan sampai ketika cinta ditolak dukun bertindak. Kan ada juga tuh, gara-gara ditolak akhirnya dukun bertindak, tidak diperbolehkan juga.
Jadi ketika kita membatalkan khitbah misalnya boleh saja, tapi sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi, dirugikan. Ada saya pernah mendengar masih orang dekat, tidak terlalu jauh, sudah khitbah, Pak. Undangan sudah dicetak, tiba-tiba apa yang terjadi? Hilang begitu saja. Tidak ada kejelasan. Ini pria ini digantung pada saat itu. Awalnya sudah mau nikah, katanya sudah terima, lamarannya sudah terima, sudah cetak undangan segala macam. Anak ustaz ini, Pak, laki-laki ini. Tiba-tiba menjelang hari H, satu minggu sebelum hari H pernikahan, tiba-tiba lost kontak, hilang kontak begitu saja. Ya, hilang, tidak tahu kemana ini perempuan ini. Ternyata perempuannya tidak mau ayahnya yang menjodohkan, karena menjodohkan dengan anak kiai pada saat itu, tapi anak kiai hilang begitu saya. Ya mau gimana lagi? Undangan sudah dicetak, gedung sudah ini. Kalau cara pembatalannya seperti itu, ya berarti akan merugikan salah satu pihak. Bukan salah satu pihak, saya banyak pihak yang dirugikan. Khawatirnya apa? Khawatirnya ketika kita menzalimi mereka, nanti mereka akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendoakan kita dengan hal-hal yang buruk. Kan kata Rasulullah, fattaqi da'watal mazlum, takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi. Fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saya sebenarnya membatalkan lamaran, tapi sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik. Berikutnya terkait permasalahan apa tadi? Yang kedua? Oh iya. Talak itu jatuh pada saat diucapkan atau menunggu keputusan pengadilan. Jawabannya adalah secara agama, talak itu langsung jatuh pada saat kita pertama kali mengucapkan kata-kata cerai. Itu secara syariat. Sedangkan secara administrasi yaitu administrasi. Tapi secara agama ketika kita mengucapkan kata cerai, maka pada saat itu sudah mulai dihitung masa iddah. Langsung dihitung masa iddah. Berikutnya terkait perbedaan permasalahan nikah siri dengan nikah resmi. Perbedaannya adalah terkait dengan permasalahan apa ya? Administrasi, itu saja sebenarnya. Apakah sah secara hukum nikah siri? Ya sah. Apa sih artinya nikah siri? Siri itu bukan yang berada di Apple, Siri, hello Siri, bukan ya. Hello Siri, apa kabarmu? Kabar saya baik-baik saja. Bukan. Tapi nikah siri itu diambil dari bahasa Arab, yaitu sir. Sir arti tersembunyi. Salat misalnya, kan ada salat yang bacaannya jahriyah dengan sirriyah. Salat yang bacaannya sir, tidak terdengar. Salat apa? Zuhur, asar. Salat yang jahriyah, salat subuh, maghrib, dan isya, karena dia jelas. Nikah sir bukan berarti dia nikah di tempat yang gelap, tidak ada orang, cuma dia berdua menikah, tidak. Ya kalau di rumah berdua di dalam kamar nggak ada orang, dia sih bukan nikah siri, itu mah kawin. Ini ada istilah lagi, kawin lari. Kita nikah ya, yang duduk aja capek, woy. Nikah lah kawin lari. Kita cuma duduk, bangun, salaman, senyum, itu kan kadang capek, Pak, berjam-jam. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini nikah sambil lari, kawin sambil lari, itu repot juga. Jadi perbedaannya hanya secara administrasi saja. Sah atau tidak secara agama? Jawabannya adalah sah. Karena nikah sirri pun, nikah sirri, ya, bahasa Arab sirri, ya. Itu dia tetap harus ada calon pasangannya, ada saksinya, ada walinya, ada maharnya, ada ijab dan qabul. Kalau tidak ada itu ya tidak disebut sebagai nikah. Perbedaannya apa dengan nikah yang resmi? Ya secara administrasi diakui oleh negara. Nanti kalau dia nikah secara siri, ya nikah siri maksudnya, kalau diceraikan dia kan tidak tercatat di KUA. Jadi nanti di pengadilan dia tidak bisa dihukumi sebagai pasangannya pada saat itu. Ya, nanti harta gono-goninya juga kan repot untuk membaginya kan, karena tidak tercatat secara resmi administrasi. Tapi secara agama
dia tetap sah. Secara agama dia tetap sah. Ketika kita menceraikan pasangan kita, maka ceraikan. Maka pada saat itu juga sudah dianggap jatuh talaknya. Wallahu taala alam. Masih ada Bapak Ibu jamaah? Pak silakan. Waalaikumsalam. Yang paling menarik tadi disampaikan salah satunya adalah talak itu jatuh pada saat diucapkan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika talak itu melalui media. Dalam ini adalah mungkin namanya ketika lagi cekcok atau apa, kita menggunakan mungkin ditanya, jadi kamu maunya apa ya? Jadi kamu mau ini, kira suami tidak dengan talak tapi lewat WA. Jadi kan bingung nih, padahal tadi katanya disampaikan bahwa talak itu jatuh saat diucapkan, ini kan dia melalui WA karena yang namanya orang berantem nggak mungkin ketemu langsung. Itu aja Ustaz. Tadi pertanyaannya saya ada beberapa pertanyaan, ternyata cuma satu. Baik, ini menarik juga nih. Saya nyata, astagfirullah, jangan. Janganlah. Ini ada permasalahan apa nih? Ya Allah. Baik. Ketika kita mentalak pasangan kita melalui WhatsApp, status, ya, Instagram, nyindir apa segala macam, apakah jatuh? Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Saya khawatirnya ini akan jatuh tetap talak. Ya, saya khawatir dia akan tetap jatuh talaknya. Karena pada saat itu kita sudah menulis dan tidak ada lagi kemungkinan yang lain kecuali memang tulisan tersebut kita tujukan kepada pasangan kita. Saya khawatirnya dia akan tetap jatuh talaknya. Jadi kalau seandainya ingin menceraikan, lebih baik jangan menggunakan WhatsApp. Lebih baik langsung supaya jelas dibandingkan menggunakan handphone. Ini kan kadang kita menulis apa, ketika dibaca oleh orang dengan emosi yang berbeda, itu kan biasanya akan menghasilkan efek yang berbeda juga, ya kan? Kadang misalnya kita menulis status, ada yang tersindir, jelas atau tidak? Kita mengirimkan WhatsApp kepada Bang Fadli, ternyata Bang Fadli membacanya misalnya karena sedang emosi, dia sangka, kita marah ini terhadap Bang Fadli. Akhirnya ada kemungkinan seperti itu. Maka saya khawatir, ini saya tidak bisa memberikan jawaban juga pada saat itu. Saya khawatirnya dia akan tetap jatuh talaknya. Kalau di pengadilan biasanya akan diminta kejelasan ini. Ini sebenarnya maksudnya apa? Emang ingin cerai atau bagaimana? Ya. Tapi untuk lebih hati-hati, sebaiknya kita tidak usah menggunakan handphone untuk menceraikan pasangan kita. Ya. Nanti baru setelah diceraikan baru nyesel. Namanya penyesalan kan pasti di akhir ya Pak. Kalau di awal namanya bukan penyesalan, pendaftaran. Jadi begitu. Saya khawatirnya dia akan tetap jatuh talaknya. Allah Taala alam. Ya, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Kayaknya ibu-ibu nggak akan bertanya deh kalau kasus yang ini. Sesi berikutnya. Karena sesi berikutnya ya, yang dibilang Ustadz ada sesi khusus untuk ibu-ibu untuk bertanya terkait masalah talak, tapi dia udah bahasanya lain ya Ustadz ya. Nah, Bapak masih ada? Mungkin yang sampai di pertanyaan terakhir memang agak menarik Ustadz ya. Sekarang kan memang segala sesuatunya fenomena dengan media sosial. Dulu mungkin zaman dulu mesin kita sering dengar orang talak pakai surat. Beta CRC terus kasih surat. Itu kan masih ini dibandingkan dengan menggunakan media sosial seperti saat ini. Tapi inilah yang terjadi. Nah, ini di bagian terakhir Ustadz, karena kalau saya lihat dari kajian tentang talak, kita akan masuk di pertemuan berikut. 3 pertemuan kita tentang talak ini akan selalu dengan Ustadz Hussein ya. Semuanya akan dengan Ustadz Hussein. Dimulai dari
lain ya. Lain. Li'an. Li'an. Setelah ini kita akan li'an, itu dengan Ustadz Husain juga. Terus yang satunya adalah Islam. Enggak, Islam dalam Islam suami istri. Ternyata di dalam talak itu ada bahasa tentang Islam dalam suami dan istri. Nanti kita 3 sesi itu akan bersama dengan Ustadz Husain. Nah, ada beberapa hal yang kita sudah dapat tadi, bahwa talak bukanlah sebuah hal yang dilarang, tapi Allah sangat membenci kita untuk melakukan hal itu. Dan ada satu hal yang juga yang kita boleh ambil, bahwa Allah itu maha adil. Yang kayak Ustadz Husain bilang tadi, talak itu berlakunya ke laki-laki. Seandainya perempuan diizinkan melakukan kata talak, berarti lebih banyak laki-laki yang jomblo dibandingkan perempuan. Karena setiap saat akan keluar kata-kata beta minta ceri, ya itu. Terus talak bukan adalah hal yang bisa kita main-mainkan. Apapun yang kita lakukan itu adalah sebuah perbuatan yang harus betul-betul kita berhati-hati, ya Ustaz. Kita tidak bisa karena emosi dan segala macam terus kita menjadikan itu sebagai alasan. Sama dengan menikah, orang tidak pernah menikah karena emosi, orang menikah karena memang ada dasarnya. Begitu juga dengan menjatuhkan kata talak. Talak akan dijatuhkan karena memang ada alasan yang harus dijatuhkan. Dan yang ketiga adalah bahwa ketika kita memutuskan untuk melakukan atau mengucapkan kata talak, berarti kita sudah memikirkan konsekuensi ke belakangnya. Karena ada banyak hal yang akan kita dapatkan ketika hal itu kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah ada masyaidah menunggu, ada hal-hal lain yang kita harus pastikan sebelum itu semua jatuh. Namun di dalam Islam, begitu kata talak diucapkan, berarti secara agama ada hal yang kita sudah putuskan di antara hubungan kita sebagai suami dan istri. Ini yang mungkin akan menjadi pelajaran penting bagi kita, agar kita bisa lebih berhati-hati dalam menyikapi permasalahan tentang talak ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di perjumpaan berikutnya. Jikalau memungkinkan, kita akan melanjutkan sesi talak ini, ya kita lakukan di kantor OJK saja ya. Bagaimana? Saya sekaligus menyampaikan, mumpung materinya ada kurang lebih 5 dan 3 kali kita akan online. Nah, 2 yang ke belakangnya tuh saya izin sekaligus kepada tuan rumah, Pak, kita akan izin di OJK untuk melanjutkan mungkin dengan jamaah yang lebih banyak. Kalau kali ini karena baru, kita masih belajar dengan kondisi. Tadi ada teman-teman yang cerita baru tahu kalau kantor OJK sudah di sini. Ada yang mikirnya masih bisa perintah, padahal kita sudah tulis jelas kantor OJK Karangpanjang. Tapi ada yang mikir masih di site perintah. Jadi kita berharap insya Allah cuaca mungkin sudah lebih bagus, macetnya juga sudah berkurang, jamaah akan semakin lebih banyak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini juga jamaah masih bertahan di Zoom kita, dan juga di Facebook masih ada yang mengikuti kegiatan kita di sore hari ini. Insya Allah ini menjadi amalan terbaik buat kita di sore hari ini hingga menjelang sudah selesai Isya. Sebenarnya kita akan sholat Isya berjamaah. Namun sebelum kita menutup, kita akan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Husain. Sekaligus kita mendoakan semoga gedung OJK ini memberikan berkah bagi kita semuanya, bagi seluruh insan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Semoga gedung ini akan menjadi kebanggaan buat kita semuanya dan akan memberikan berkah bagi orang-orang yang ada di dalam ruangan ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته
ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فيسر جميع أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا المكان مباركا اللهم اجعل هذا المكان مباركا للإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا المكان مباركا للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ما فسد من أحوال المسلمين اللهم أصلح ما فسد من أحوال المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم سلمنا والمسلمين من كل سوء ومكروه ومن كل مصيبة وبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا والعيال إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa tadi memberikan berkah bagi kita semuanya. Wabil khusus kepada Pak Roni sebagai tuan rumah dan teman-teman di OJK. Sekali lagi insya Allah gedung ini akan memberikan berkah bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah yang mengikuti secara online maupun offline saat ini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka bahkan berakhir juga kajian kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan memberitahukan kepada Bapak Ibu jadwal selanjutnya. Namun yang pasti pas kita sudah diizinkan, berarti 2 sesi online berikutnya kita di kantor OJK. Offline secara hybrid kita akan di kantor OJK lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.